Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu saja tidak sabar rasanya kita ingin menggali lebih banyak ilmu dengan Bapak Indra Cahya Uno, dan tentu saja kami sangat menanti-nantikan dan sangat mengapresiasi. Terima kasih Pak telah berkesempatan hadir bersama kami di sini. Salam inovasi, kolaborasi, dan akselerasi dari Inkubator Bisnis Teknologi Untan. Dan sebagai pemandu kita untuk masuk di sesi kedua ini dengan guest speaker kita, akan dimoderatori oleh manajer Inkubator Bisnis Teknologi Untan, Bang Fahrul Razi. Beliau merupakan alumnus dari Universitas Tanjung Pura, sudah melanglang buana di dunia entrepreneur juga, yaitu salah satu pendiri dari Sang Bintang School, yang alhamdulillah tidak hanya di Pontianak, tetapi juga di berbagai kota di Indonesia, juga sedang mengembangkan sayapnya. Saat ini beliau sangat fokus di UMKM Pontianak dan Kalimantan Barat, dan juga mendedikasikan diri di IBT Untan sebagai manajer. Baiklah hadirin para pemirsa virtual Startup Talk, untuk memanfaatkan waktu, saya berikan sepenuhnya untuk memandu sesi kedua ini kepada Bang Fahrul Razi. Silakan Bang Haji. Baik, terima kasih Mbak Risha. Selamat pagi dan salam hormat. Izin saya memanggil dengan nama atau panggilan dari Pontianak nih, dengan panggilan dan sapaan Bang Indra. Selamat pagi dan salam hormat Bang Indra. Apa kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan. Baik, alhamdulillah. Saya ingin menyapa juga rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti dari sesi pertama hingga sesi utama kita pada siang hari ini. Izin menyampaikan Pak Rektor kami, Bang Indra, yang alhamdulillah tadi awal ikut serta memberi sambutan dan kemudian menyampaikan salam ke Bang Indra, tapi beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf untuk tidak bisa ikut hadir sampai dengan selesai karena harus mengikuti webinar atau kegiatan yang lainnya di jam 10 tadi pagi. Bang Indra, dan kemudian hadir juga di sini Bang Indra tidak hanya para penggiat startup UMKM yang ada di Untan dan kemudian di Pontianak khususnya di Kalimantan Barat, ada juga pimpinan-pimpinan kami. Di sini ada Ketua LPPM Universitas Tanjung Bapak Dr. Engineer Eka, dan kemudian ada Ketua PPIBT Ibu Dr. Nelly beserta tim IBT Untan yang juga membersamai kegiatan ini Bang Indra. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya izin untuk memperkenalkan secara singkat biodata dari pembicara kita pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Indra Cahya Uno. Ya, nanti teman-teman juga boleh langsung follow beliau di @indra_uno kalau di Instagram. Beliau adalah pendiri dari Gerakan Sosial OKOC Indonesia dan Ketua Yayasan Min R. Uno Foundation, yang selama ini kita sudah sangat tahu dan mungkin teman-teman juga sudah mengupdate kiprah dari dua gerakan sosial dan yayasan yang hari ini beliau pimpin, yang ini juga memberikan semangat baru saya pikir kepada seluruh UMKM dan para penggiat kewirausahaan di seluruh Indonesia bahwa Indonesia juga punya kesempatan untuk menjadi negara yang mudah-mudahan bisa leading di Asia terkait dengan kewirausahaan. Dan kalau kita compare mungkin dengan beberapa negara di Asia, sebenarnya kita cukup tertinggal ya Bang Indra dibandingkan dengan negara khususnya di ASEAN dan di Asia. Tapi melihat betapa konsistennya, kemudian kontribusi dan gerak yang luar biasa dari Bang Indra serta teman-teman di OKOC, kita lihat ini memberikan sebuah harapan baru akan bangkitnya UMKM Indonesia untuk bisa berkiprah lebih besar lagi di Indonesia bahkan di dunia. Nah, Bang Indra Cahya Uno selain juga sebagai penggiat social entrepreneurship di Indonesia, beliau menempuh pendidikan Master Business di Marshall School of Business, University of Southern California, dan lulus pada tahun 2000. Dan beberapa tahun kemudian ia juga melanjutkan pendidikan doktoral di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2013. Nah, kita akan mendengarkan insight dan kemudian inspirasi dan paparan beliau terkait dengan bagaimana hari ini kita bisa mengkoneksikan inovasi, bisnis, dan teknologi dalam membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang berkelanjutan ini Bang Indra. Ini menjadi tantangan bagi kami khususnya di Untan, Pontianak, dan Kalimantan Barat untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam sebuah ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang baik. Mungkin itu sebagai pengantar kami, Bang Indra. Waktu dan tempat nanti
akan dibagi 2 sesi Bang Indra, sekitar 30-45 menit itu akan sesi pemaparan, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi Q&A setelah pemaparan. Untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa langsung menuliskannya pada kolom chat, atau nanti menggunakan fitur raise hand pada sesi Q&A yang akan kita buka setelah pemaparan. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami undang dan persilahkan dengan hormat. Mungkin kita akan memberi tepuk tangan dan applause secara virtual, teman-teman, kepada Bang Indra Cahya Uno. Kepada Bang Indra kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya. Masya Allah, terima kasih sudah mengundang. Salam hormat untuk Pak Rektor dan juga Bang Fahrul Razi dan Kak Risha ya. Kak Risha, wah terima kasih nih udah bersedia bersusah-susah untuk menghadirkan saya di sini. Baik, saya izin untuk juga menyapa teman-teman yang hadir, dan semoga dengan silaturahmi ini kita diberikan oleh Allah janji-janjinya dalam silaturahmi, yaitu perpanjangan umur dan perluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau bisa nih ya, sebentar ya, saya share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Bang, sudah tertampil dan bisa dilihat. Oke, baik. Saya waktunya sekitar 30 menit ya. Oke. Ya, insya Allah saya paparkan ini hanya untuk pemicu diskusi kita di paruh kedua Q&A, kata Bang Fahrul Razi. Masya Allah. Nah, saya senang banget tadi barusan lihat ada film inkubator bisnis teknologi dari Untan. Wow, ini keren banget deh. Udah luar biasa nih. Nah, nanti di ujungnya nanti saya mau ngajak kerjasama. Selama ini kita sudah kerjasama dengan beberapa universitas, khususnya di Bandung, sama di Semarang, sama di Jawa Timur, untuk pengembangan yang namanya pendidikan kewirausahaan dengan pendekatan-pendekatan kurikulum yang kita sudah ada. Dan mudah-mudahan kalau gayung bersambut, nah, kita langsung bisa MOU ya, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, saya memilih topik menjadi wirausaha sukses dan mandiri. Nah, kenapa topiknya seperti ini? Wirausaha itu ada dua, ya, saya bilang ada dua. Satu sebagai profesi, ya, dan satu lagi sebagai pola pikir. Nah, sekarang saya mau titik beratkan kepada yang pola pikir. Kenapa? Profesi itu bisa berjalan bila pola pikirnya tepat. Nah, profesi itu lebih banyak seperti kalau ibaratnya pohon itu adalah buahnya, sementara pola pikir adalah akarnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan buah yang tepat, berarti akar yang ditanam dan dipelihara dan dibesarkan itu harus juga tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai buahnya. Dan di sini ada kata-kata sukses dan mandiri. Saya mulai dari mandiri dulu. Mandiri itu kata lainnya dalam bahasa Indonesia adalah merdeka. Ya, merdeka secara apa? Kalau wirausaha, merdeka secara finansial. Dan mandiri ini tidak bergantung kepada orang lain untuk urusan finansial ini. Karena seorang wirausaha, dia harus merdeka secara finansial. Sukses
Nah, sukses. Nah, sukses ini kalau kita lihat adalah menurut definisinya, sukses itu bila kita sudah mencapai tujuan. Nah, berarti wirausaha itu tujuannya mandiri dan kita perlu secara sengaja menggunakan dua hal, keilmuan dan pengalaman agar bisa sukses. Segala sesuatu yang mendekat kepada tujuan, saya sebut jalan menuju sukses. Segala sesuatu yang menjauh dari tujuan, saya sebut sebagai failure atau kegagalan. Dan kegagalan ini harus diputarbalikan menjadi suatu arah yang menuju ke tujuan kembali, yaitu kita ingin menuju sukses, insya Allah. Nah, itu sedikit mengenai kenapa saya pilih topik ini. Jadi, pada akhir sesi ini, teman-teman akan berkata bahwa wirausaha itu juga pola pikir, dan yang terpenting adalah pola pikir. Kenapa? Karena wirausaha itu tidak melulu harus dikaitkan dengan profesi wirausaha. Jadi guru sekalipun, dosen juga itu bisa mempunyai pola pikir wirausaha. Pegawai negeri atau ASN itu juga bisa mempunyai pola pikir wirausaha. Karyawan swasta lainnya sama juga, di mana ada potensi kreativitas, inovasi, integritas, keterbukaan, dan kesiapan. Ya, jadi wirausaha itu mencakup beberapa hal yang barusan saya sebutkan itu. Nah, ini agak panjang presentasinya, tapi saya bagi menjadi dua bagian. Saya akan berhenti di bagian pertama dan semoga yang bagian kedua akan bisa dimunculkan slides-nya bila ada pertanyaan yang menyangkut di slide-slide tersebut ya atau berkaitan. Nah, saya selalu mulai dengan ini nih. Pertanyaan pertama. Nanti saya akan bertanya banyak di slide-slide berikutnya ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Pak Risha, Bang Faurozi, penduduk Indonesia menganggur banyak atau sedikit? Ya, boleh Banyak. jawab ya. Banyak. Pertanyaannya berapa banyak? Kayaknya banyak itu Mas Indra, Bang Indra. Oke, banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, banyak aja atau banyak bingit? Banyak aja. Banyak aja deh. Itu milenial bilangnya banyak banget, itu banyak bingit. Nah, gitu ya. Kalau milenial nih bahasa-bahasa alay. Nah, kita lihat ya angkanya, kita lihat. Angkanya, wow, luar biasa. Ini adalah update keluaran November 2020 ya. Kalau di Badan Pusat Statistik biasanya mereka keluarin 2 kali, Februari sama Agustus setiap tahunnya. Ya, jadi Agustus itu untuk menangkap berapa jumlah pengangguran setelah masa kuliah selesai atau masa sekolah selesai, dan kemudian di Februari akan menangkap berapa yang sudah terserap ya di lapangan kerja di Indonesia. Nah, ini angkanya di Februari 2020 itu adalah 4,99%. Kenapa sekarang udah sampai 7,6? Nah, teman-teman pasti tahu dong bahwa kita dalam kondisi resesi sekarang. Dan kalau kita lihat 7,6% itu dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu termasuk balita. Balita nggak fair dong kalau dibilang dia sebagai pengangguran. Nah, ternyata ada definisinya. Definisi pengangguran itu adalah yang usia produktif tetapi di luar sekolah atau kuliah.
dan disebutnya juga sebagai angkatan kerja. Ya, angka sekitar 138 juta, separuh dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia berapa? Ya, penduduk Indonesia sekitar 270 juta. Ya, jadi ini separuh lebih banyak dari, separuh lebih sedikit lah ya, dari populasi Indonesia. Sayangnya nih, sayangnya yang bekerja itu 128 juta. Wow, berarti sisanya ngapain? Sisanya itu adalah pengangguran. Hampir 10 juta orang. Kira-kira 10 juta ini sedikit atau banyak? Tadi teman-teman udah bilang banyak atau banyak bingit. Nah, kita lihat ya hitung-hitungannya. Bila setiap orang yang di sini itu adalah pencari nafkah utama, berarti 10 juta kali 4. Berarti ada 40 juta manusia yang tidak punya akses kepada penghasilan. Namanya juga pengangguran. Pengangguran definisinya adalah tanpa penghasilan. Ya, dan kita cek kira-kira statistik orang miskin Indonesia itu berapa sih? Nah, angka di Februari itu adalah Februari 2020 ya, itu adalah sekitar 30 juta. Ya. Nah, ini angka saya yakin sudah mengikuti angka yang 40 juta ini atau mendekati. Nah, ini adalah orang-orang yang kategorinya miskin dengan definisi punya penghasilan per bulan 440.000 per kepala keluarga. Kira-kira 440.000 untuk 4 orang berarti makan setiap orang ya 100.000 sebulan, berarti makan 3.000 ya sehari, 3.000 rupiah. Nah, 3.000 rupiah itu cukup nggak buat 3 kali makan? Nah, itu tolong direnungkan tuh. Ya, 440.000 adalah definisi miskin di Indonesia. Nah, kalau misalnya sebuah keluarga itu punya penghasilan 500.000, apakah dia masih termasuk miskin? Sebutannya bukan miskin, tetapi rentan. Ya, jadi kelompok rentan. Kelompok rentan ini kira-kira ada berapa di Indonesia? Oh, ternyata 2 kali lipat dari angka 30 juta itu. Jadi 60 juta. Nah, 60 juta. Di total kira-kira 90 juta. Nah, 90 juta itu adalah sepertiga populasi Indonesia miskin dan rentan. Ya, miskin dan rentan. Nah, berarti kita terjemahin ya, miskin dan rentan ini adalah orang-orang yang kurang atau tidak produktif. Kebayang nggak bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya udah 5 tahun terakhir ini nggak jauh dari 5% ya, sedikit di atas, sedikit di bawah. Karena kita melihat bahwa yang produktif itu adalah 2/3. Sepertiganya itu istilah saya itu digendong produktivitasnya oleh yang 2/3. Maka itu beban yang dipikul oleh yang 2/3 itu lebih besar dari yang harusnya. Sehingga ekonomi Indonesia lebih berat untuk melaju lebih besar dari 5%. Dulu Indonesia pernah tumbuh 7%, bahkan 6%. Dan setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu artinya ekuivalen dengan penciptaan 500.000 lapangan kerja. Ya, 500.000 lapangan kerja itu ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi 1%. Nah, kita lihat bahwa, wah, Indonesia ini kalau penganggurannya sedemikian banyak, kira-kira di
di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, nah ini datanya masih yang 2020 awal nih ya. Kira-kira Indonesia yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Wah, udah ketahuan ya. Nah, tadi Bang Fahru Rozi bilang bahwa Indonesia dari segi kewirausahaan atau jumlah wirausaha tertinggal dari negara-negara tetangga. Nah, kalau lihat dari grafik ini, ya, tanda petik Indonesia leading dalam indikator jumlah pengangguran di Asia Tenggara. Wah, ada yang bilang begini, oh jangan-jangan nih yang menganggur adalah yang tidak punya akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Coba kita tanya dengan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan berikut adalah pengangguran terbanyak adalah lulusan. Nah, artinya mereka duduk di bangku sekolah dan mereka punya pendidikan. Kita lihat ya. Jeng jeng, drum roll, juaranya adalah, nah ini juaranya adalah SMK. Ya, SMK itu kontributor terbesar di pengangguran nasional. Ya, jadi hampir 10% dia produksi pengangguran. Ini ironis, kenapa? SMK itu dilengkapi dengan kurikulum agar orang-orang yang ikut adalah berketerampilan sehingga langsung bisa bekerja, tetapi malah menjadi kontributor terbesar di angka pengangguran Indonesia. Gak jauh di belakangnya adalah SMA dan diploma. Yang kuliah jangan senang dulu, karena yang kuliah itu nggak jauh dari sini ya, itu sekitar 3%. Nah, terus kemudian kita lihat apakah yang berusia muda itu juga sama nasibnya dengan angka pengangguran Indonesia. Coba kita lihat, kira-kira Indonesia yang atas, yang tengah, atau yang bawah nih. Nah, kalau kita lihat ya, Indonesia di sini yang biru berarti Indonesia yang ini. Berapa tuh angkanya? Sekitar 16%. Per tahun mencetak pengangguran pemuda. Sehingga jumlahnya sekarang sudah di awal tahun sudah lebih dari 1 juta pemuda menganggur. Kalau pemuda itu definisinya apa sih? Usia 17 sampai 24 tahun. Ya, jadi Indonesia ternyata udah dari 2010 ya konsisten, tanda petik, juara bertahan. Ya, juara bertahan di Asia Tenggara. Dan yang keduanya itu cukup jauh jaraknya. Hampir 5% lebih ya di bawah kita. Produksi pengangguran per tahunnya dari usia pemuda 17 sampai 24 tahun. Dan saya yakin teman-teman di sini mayoritas adalah yang usianya usia pemuda. Ya. Nah, karena udah di atas usia 15, itu juga kita sebut sebagai usia produktif. Ya, 15 sampai 64 tahun itu usia produktif. Dan kalau teman-teman lihat, ini kan saya potong di 2010. Kira-kira ke belakangnya itu sama nggak polanya? Mirip-mirip. Nah, artinya ekosistem bisnis di Indonesia belum mampu menurunkan secara signifikan yang namanya penyerapan tenaga kerja, khususnya dari golongan pemuda. Kenapa? Karena konsisten 17-16% setiap tahunnya, dan ini sudah berlangsung 10 tahun. Nah, 10 tahun terakhir bahkan lebih. Teman-teman juga pasti pernah mendengar yang namanya angka atau sebutan istilah bonus demografi, dan
ancer-ancernya terjadi 2030, di mana usia produktif dibagi dengan usia non-produktif, angkanya yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Nah, jangan-jangan ya dengan produksi pengangguran pemuda sedemikian besar setiap tahunnya, jangan-jangan kita bukan akan mengalami bonus demografi, tetapi apa? Malah sebaliknya, jadi bonus coret namanya. Dan kita sebut mungkin lebih tepat namanya bencana demografi. Kenapa? Lihat aja, 10 tahun berturut-turut kita udah produksi jauh di atas teman-teman negara tetangga lainnya. Ini sesuatu potret faktual yang kita harus bangun dan sadar pada potret ini. Ya, dan kita harus mencari jalan keluar nih. Gimana caranya? Nah, ini pertanyaan berikut saya mau tanya. Oh, lihat nih ya, pengangguran pemuda sebelum ke sana Indonesia yang tertinggi ya. Udah kelihatan di situ. Indonesia dalam rate tertinggi tingkat pengangguran muda. Di negara Asia bahkan ya, usia 15 sampai 24. Coba saya zoom in. Zoom in dulu. Vietnam, Thailand, New Zealand, Malaysia, Korea, Jepang, Indonesia, Hong Kong, Cina, Australia. Wah, ini luar biasa ya. Indonesia, tunggu warna-warnanya tuh apa? Oh, triwulan 1 2020, triwulan 4 2019 yang merah ya, dan triwulan 1 2019. Indonesia, wah gawat tuh, lihat tuh angkanya luar biasa ya. Kembali bukan cuma Asia Tenggara, ternyata Asia Indonesia menjadi juara tanda petik ya. Nah, kemudian saya mau tanya nih ke teman-teman. Apakah gelar sarjana itu jaminan kerja? Ya, silakan geleng-geleng pala atau ngangguk-ngangguk. Nanti saya mau lihat nih, mana nih yang geleng-geleng pala. Atau boleh jawab dengan raise hand juga. Siapa yang di sini bilang? Oke, tidak. Udah ada yang jawab ya. Saya anggap itu mewakili semuanya yang mendengarkan. Lantas, kalau memang tidak dapat jaminan kerja, saya mau tanya satu pertanyaan, dan ini pertanyaannya bukan cuman untuk para mahasiswa, tetapi juga para orang tua, para dosen, para akademisi. Lantas kalau memang tidak jaminan kerja, lantas tujuan untuk kuliah itu apa? Itu, ayo, ada yang jawab begini. Disuruh orang tua. Ada yang bilang menuntut ilmu. Ada yang lagi bilang cari temen. Nah, tuh udah ada yang ketik. Terus ada yang bisik-bisik, cari jodoh. Ya, tuh udah ada yang ketik juga tuh. Nah, kita kembalikan. Apa sih fungsinya kita sekolah setinggi mungkin? Usia produktif 15 sampai 64. Ya. Jangan cuman usianya aja yang masuk ke dalam kategori produktif, tapi manusianya harus jadi manusia produktif. Ya. Manusia produktif itu apa? Manusia produktif adalah manusia yang tadi di depan sekali, mandiri atau merdeka secara finansial. Coba kalau kita menjadi manusia produktif tapi tidak merdeka secara finansial, kira-kira masih disebut manusia produktif enggak? Ya, manusia produktif adalah manusia yang berpenghasilan.
Kalau dia cuma di rumah aja, nggak berpenghasilan, dan ikut sama orang tua atau keluarga lainnya, dia bukan kategori manusia produktif. Jadi tujuan untuk kita kuliah atau sekolah setinggi-tingginya tidak lain tidak bukan adalah untuk berkontribusi terhadap ekonomi minimal diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak berkontribusi secara ekonomi kepada diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa berkontribusi pada PDB atau produk domestik bruto bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini? Kita bukannya berkontribusi, malah sebaliknya. Dan sekarang kita, oh ya tadi ada yang tulis ya, cari titel, ya, bisa juga sih cari titel. Tapi ngapain lama-lama cari titel? Ya, kalau jawabannya adalah jeng-jeng, Indonesia 5 tahun terakhir konsisten dalam memproduksi 800.000 lebih sarjana dan diploma menganggur. Ini 2015 nih ya. Nah, kalau teman-teman hari ini lulus kuliah dan masuk antrian untuk mendapatkan lapangan kerja, di depannya ada yang ngantri. Berapa yang ngantri? Kalau awal tahun ini yang ngantri 860.000 orang ngantri di depan kita. Kira-kira antrian 860.000 itu panjang atau pendek? Panjang. Kira-kira lama atau sebentar antriannya? Lama bingit, ya. Nah, ini jangankan gitu. Saya ngantri di apa ya, di ATM aja, 5 orang yang ngantri aja itu udah gelisah, apalagi 860.000 orang ngantri di depan saya. Ini adalah problem, khususnya problem pemuda di Indonesia. Zaman saya itu waktu saya selesai kuliah, yang ngantri kerja itu bukan saya, tetapi yang ngantri ngerekrut itu adalah para perusahaan. Ya, mereka berebut untuk merekrut orang. Sekarang 20 tahun, 30 tahun kemudian, zamannya sudah berubah. Yang ngantri adalah mahasiswanya, ya, atau lulusannya. Yang bawa ijazahnya dibawa, udah itu terus ngelamar kiri kanan, dan 17%-nya itu ditolak kerja. Ya, jadi potretnya adalah seperti itu. Nah, jadi kita lihat ini sebagai apa? Sebagai bencana. Bayangkan. Dan ini permasalahan besar. Menghadapi pengangguran. Boro-boro kita mencetak wirausaha. Tetapi kita lihat bahwa bencana pengangguran kita udah 10 tahun minimal, ya, ada di Indonesia. Jadi kalau bencana kesehatan COVID-19 ini baru-baru aja dan diikuti dengan bencana ekonomi, ya, ternyata kita sudah punya bencana yang menghasilkan hampir 10 juta pengangguran, dan ini sudah berlangsung lama. Kok kita tidak sadar? Ya, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman, yuk sadar potretnya seperti itu. Jangan bermimpi selesai kuliah langsung ngantri yang ingin mempekerjakan kita. Ya, kalau dulu masih boleh bermimpi, kalau sekarang sudah bukan masanya. Ya, jadi kita harus lihat, sadar, dan cari solusi bagaimana mengatasi pengangguran pemuda. Nah, di gerakan sosial OKOC atau One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship,
di mana kita tujuannya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, itu ada solusinya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin mengajak nih, pemuda harus merdeka dong, dan jadi generasi yang menciptakan lapangan kerja. Dari kapan? Dari sekarang juga. Nggak perlu nunggu ijazah. Ya, dari sekarang juga, dan bukan menjadi bagian generasi yang mencari kerja. Ingat, Indonesia itu punya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, yang mengatakan bahwa tiap warga negara berhak, ya, ini adalah hak kita atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kita lihat 10 tahun terakhir, pemerintah dan swasta lainnya sudah berjibaku, berjuang menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tinggi lagi pertumbuhannya. Tetapi kita lihat ada keterbatasan. Nah, kita sebagai masyarakat itu berpangku tangan, membiarkan pemerintah dan swasta lainnya yang mencarikan solusi, atau kita ikut berkontribusi. Ya, kita bisa ikut berkontribusi. Nah, gimana cara kontribusinya? Nah, ini kita lihat ya, mudah-mudahan di slide berikutnya ada. Nah, ini kita ada 4 tahapan berpikir dalam mengatasi masalah pengangguran. 4 tahapan berpikirnya dimulai dengan setiap individu, setiap warga negara berhak untuk dapat akses pelatihan dan pendampingan usaha. Agar apa? Agar dapat didorong untuk berusaha. Agar apa? Agar punya penghasilan. Agar apa? Agar terhindar dari yang namanya pengangguran. Pengangguran itu tanpa penghasilan. Tapi kalau sudah punya penghasilan, otomatis dia bukan termasuk kategori pengangguran. Inilah yang kita sebut yang bersangkutan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk diri sendiri. Satu lapangan kerja untuk siapa? Diri sendiri. Bayangkan, kalau kita bukan pengangguran, ya berarti kita telah menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Dan ini kita lihat dan kita sebut sebagai wirausaha. Dengan kedua tangannya mampu mendatangkan penghasilan, itu sudah kita sebut sebagai punya pola pikir wirausaha. Kenapa? Dia harus membuat dirinya berpenghasilan dengan kedua tangannya setelah dilatih dan didampingi. Dan kalau di OKOC ini ada kurikulumnya. Ya, kurikulumnya kita sebut sebagai kurikulum 7 top. Apa itu 7 top? 7 tahap OKOC menuju prima. Ada yang unmute sepertinya nih. Bang Fahrozi, ada yang mau disampaikan atau yang lainnya? Siap, kayaknya ada yang bocor suaranya. Oh, unmute ya? Bang Unang, ya sudah. Bocor. Oke, baik. Nah, 7 top ini adalah kurikulumnya. Dan terdiri dari yang namanya pendaftaran, kemudian ada pelatihan dan pendampingan. Ini sangat krusial. Baru setelah dia berjalan diberikan akses terhadap pendamping perizinan, kemudian akses pemasaran yang lebih luas, baru kemudian diperbaiki laporan keuangannya sebelum dia mendapatkan akses terhadap permodalan. Terus ada yang bertanya, loh kok permodalan itu yang terakhir diberikan bukan yang pertama? Nah, permodalan itu adalah suatu beban terhadap usaha. Kenapa? Karena dia harus dikembalikan. Ya, bukan dikembalikan kepada siapa-siapa, tetapi harus ada return on investment. Ya, jadi untuk membesarkan usaha tersebut. Kalau permodalan ibaratnya adalah beban, nah saya ingin memberikan analogi. Beban itu
kalau analoginya rumah itu adalah atap rumah. Ya, atap rumah adalah beban. Atap rumah itu dibangunnya duluan atau belakangan? Nah, jawabnya pasti belakangan. Nggak mungkin atap rumah itu dibangun duluan. Yang dibangun duluan apa? Pondasi sampai kokoh, pilar-pilar sampai kokoh. Nah, pondasinya apa? Ini pondasinya. Ya, ini pilar-pilarnya. Ya, ini pilar, ini pilar, ini pilar. Ya, baru kemudian diberikan permodalan sebagai atap. Di atas pondasi dan pilar yang kokoh, permodalan akan sanggup untuk menaik kelaskan usaha yang bersangkutan. Dan dia lebih langgeng usahanya bertumbuh. Ini yang kita sebut sebagai kurikulum 7 top, dan inilah yang kita kerjasamakan kepada banyak institusi pendidikan lainnya. Nah, yang paling lama kita berkolaborasi adalah UPI di Bandung atau Universitas Pendidikan Indonesia. Dimulai dari 2018 kita melakukan TOT dan sekarang sudah lebih dari 2.500 mahasiswa UPI dengan 25 kelas kewirausahaan paralel telah melalui pendidikan kewirausahaan dengan metode 7 top ini. Nah, kemudian saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasinya gini, kalau orang udah dilatih dan didampingi usaha, ya katakanlah dia bisa memulai suatu usaha dengan membuka satu toko, satu gerai, satu online shop, ya, atau satu warung. Atau dia punya satu gerobak, dan gerobaknya adalah gerobak, contohnya apa ya, roti, ya. Kalau gerobak roti itu kira-kira kita hitung ya, berapa lapangan kerja diserap oleh satu gerobak roti. Pagi-pagi dia bisa belanja sendiri, pulang dia bisa masak sendiri, dia bisa kemas-kemas sendiri, dia bisa dorong gerobaknya sendiri, dia bisa melayani pelanggannya sendiri. Kemudian di ujung hari kalau masih ada sisa rotinya, dia bisa makan rotinya, jangan sendirian, bagi-bagi sebagai sedekah kepada para tetangga. Nah, kalau dilatih terus dan didampingi, yang bersangkutan itu lambat laun bisa menyisakan sisa hasil usahanya. Dan tadi dengan satu gerobak kita katakan yang bersangkutan bisa melakukannya sendirian. Artinya apa? Yang bersangkutan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri dengan keberadaan satu gerobak setelah dilatih dan didampingi usahanya. Tetapi lambat laun kalau dia bisa menyisakan terus ya dengan ilmu yang baru, ilmu keuangan yang baik, pembukuan yang baik, akhirnya satu hari cukup untuk membeli gerobak yang kedua. Pada titik ini kita tanya, berapa sih lapangan kerja yang diperlukan untuk 2 gerobak roti ini? Mungkin dia bisa belanja sendiri, mungkin dia bisa masak sendirian, tetapi begitu disuruh untuk dorong 2 gerobaknya sendirian, langsung dia pegang kepala terus menyebut, "Oh my God, impossible ini." Ya, artinya apa? Di titik itulah yang bersangkutan memerlukan mitra kerja atau mitra usaha. Di titik itulah kita sebut yang bersangkutan telah menciptakan satu lagi lapangan kerja untuk orang lain. Dia memerdekakan finansial orang lain setelah memerdekakan finansial dirinya sendiri. Ya, di titik inilah dia telah menciptakan lebih dari satu lapangan kerja. Dan lambat laun dia bukan cuma punya 2, tetapi punya 3, 5, 10, plus ya, lebih banyak lagi gerobak. Pada saat itu kita sebut yang bersangkutan telah berkontribusi menciptakan lapangan kerja untuk semakin banyak orang. Dan ini artinya menurunkan pengangguran. Ini artinya menurunkan kemiskinan.
Ini artinya meningkatkan kesejahteraan minimal buat lingkungannya sendiri. Dan kalau lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia. Itulah kontribusi pemuda. Ya, pemuda harus mampu merdeka secara finansial. Minimal itu kontribusi pemuda. Jangan mau pemuda tidak mandiri. Jangan mau pemuda tidak memerdekakan diri secara finansial. Pemuda harus berkontribusi kepada negara ini. Caranya gimana? Membuat dirinya punya lapangan kerja. Dengan cara menciptakan lapangan kerja dengan dirinya sendiri. Dengan cara dilatih dan didampingi usahanya. Nah, kita punya cara kerja, prinsipnya adalah 4As. Tetapi saya ingin mengajak, bukan 4As lagi. Tetapi, apa sih 4As? Nanti saya jelasin habis ini ya. Saya ajak untuk 4L. Apa itu 4L? Kalau di Jakarta, 4L itu sering dipakai istilah lu lagi, atau dia lagi, karena saking kecilnya rumahnya jadi ketemu lagi gitu. Nah, 4L itu apa? 4L itu adalah dulu sebelum pandemi kita sudah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Tetapi begitu pandemi tantangan lebih besar. Ya banyak orang menganggur baru. Kita harus kerja lebih keras. Ya, kerja lebih keras. Kerja lebih keras. Kerja lebih cerdas. Yang tadinya 70% transaksi atau dagang atau wirausaha itu dengan tatap muka, sekarang menggunakan teknologi 70%-nya tatap layar. Ya, kerja lebih tuntas dan yang terpenting adalah kerja lebih ikhlas. Karena apa? Allah yang tentukan hasilnya, tugas manusia adalah berikhtiar. Salah satu ikhtiar kita adalah tadi yang saya sebutkan, bersilaturahmi. Yuk kita bersilaturahmi supaya apa? Dapat janji Allah, yaitu perluasan rezeki. Dan teman-teman, ini slides-nya boleh dikopas, boleh dibagikan, boleh diganti namanya dari Indra Uno menjadi nama teman-teman. Buat para dosen silahkan pakai ini. Buat Bang Fahru Rozi silahkan. Dan fotonya jangan lupa ya diganti dengan Bang Fahru Rozi fotonya. Jangan foto saya, nanti namanya berbeda dengan fotonya. Dan tadi di awal ya Bang Fahru Rozi udah mengajak gimana caranya silaturahmi terus. Silaturahmi adalah dengan cara follow Instagram. Coba saya mau lihat. Angkat tangan yang sudah follow. Ayo, angkat tangan. Raise hand. Klik. Raise hand. Waduh, kelihatannya kita akan bandingkan dengan satu lagi ya. Nah, untuk teman-teman Untan yang hadir kali ini saya ingin kasih hadiah nih. Hadiahnya apa? Hadiahnya jreng. Hadiahnya adalah kalau ada permintaan fallback, saya akan fallback. Siapa yang mau di fallback? Ayo, raise hand. Trek. Wow, lebih semangat ya. Ternyata lebih semangat untuk di fallback ketimbang fallback. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? DM ke sini dengan password. Passwordnya apa? Passwordnya Untan aja deh, biar gampang ya. Untan, OKOC, fallback, dong panjang ya. Passwordnya apa? DM saya passwordnya dengan Untan. OKOC fallback dong. Insya Allah saya fallback supaya apa? Kita bisa saling update, saling silaturahmi untuk kemajuan penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Nah, saya cukupkan presentasi saya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali ke Waalaikumsalam belakang. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini serasa hadir di satu ruangan dengan Bang Indra ini ya, semangatnya sampai menular. Oke, baik, menarik sekali tadi pemaparan dan kemudian Masya Allah. ya, tadi di awal banget Bang Indra udah langsung memaparkan tentang beberapa data dan fakta yang mungkin saya pribadi juga baru ngelihatnya hari ini Bang, karena mungkin kita ngelihat data terkait pengangguran tapi nggak sampai sedetail yang tadi Bang Indra sampaikan, dan ini mungkin jadi bahan motivasi dan mungkin renungan bagi kita bahwa ya salah satu solusi untuk kita memecahkan permasalahan yang tadi disampaikan adalah dengan memulai untuk menjadi mandiri ya. Dan tadi juga menarik Bang Indra menyampaikan tentang tahapan berpikir dan hal-hal penting yang itu diperlukan untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita ya. Dan sebenarnya ada beberapa slide lagi yang mungkin nanti akan kita coba perkaya nanti lewat sesi Q&A bagi teman-teman. Jadi sebagai informasi Bang Indra, jadi yang hadir pada kesempatan webinar kali ini tidak hanya dari teman-teman mahasiswa, tapi juga ini ada langsung pelaku UMKM di Pontianak dan Kalimantan Barat juga hadir ini Bang Indra. Kemudian beberapa penggiat startup di Pontianak dan Kalimantan Barat serta di Unten juga hadir, dan beberapa perwakilan dari beberapa universitas di Pontianak juga ikut serta. Dan saya pikir ini menarik sekali untuk kita bisa elaborasi. Tadi ada tawaran langsung MOU, wah ini kami ini langsung pengen datang ke Jakarta ketemu Bandung ini Bang Indra untuk melihat jauh, dan artinya kalau begini sekarang, bahwa langsung virtual aja, virtual aja Mas Indra. Bang Indra. Kalau sekarang virtual aja udah cukup, jadi nggak perlu tunggu lama-lama. Siap Bang Indra. Oke. Langsung bisa virtual. Baik, alhamdulillah ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini Bang Indra dan teman-teman semuanya. Banyak insight dan inspirasi menarik yang saya pikir bisa jadi salah satu penguat kita untuk tetap konsisten dalam berwirausaha dan insya Allah tetap bertahan di masa pandemi ya Bang Indra ya. Tantangannya banyak, tapi tadi melihat semangat dan kemudian hal-hal yang bisa kita jadikan motivasi dan kemudian pengembangan usaha kita, saya pikir banyak yang kita bisa lakukan untuk terus berkembang dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mungkin Bang Indra Uno mohon kesediaannya untuk memberikan closing statement mungkin Bang bagi seluruh rekan-rekan yang hari ini hadir, baik dari penggiat startup, UMKM maupun mahasiswa yang hari ini punya minat di kewirausahaan. Silakan Bang Indra sebagai closing statement dan penyemangat bagi kita semua. Oke, teman-teman, tadi di presentasinya udah semua saya sampaikan. Saya hanya ingin mengajak teman-teman sekali lagi bahwa sekarang zamannya sudah berbeda. Ya, zaman di mana lapangan kerja itu terbatas. Teman-teman yang hadir di sini itu bisa loh berkontribusi kepada negara ini dengan cara apa? Membebaskan diri sendiri dari kategori pengangguran. Gimana caranya? Kita latih, dampingi usaha melalui IBT gitu ya. Untuk kedua tangan kita mampu mendatangkan penghasilan. Artinya apa? Sekarang juga kita punya pendapatan atau penghasilan. Nggak perlu nunggu nanti waktu lulus. Tetapi di dalam dunia kewirausahaan itu pendidikan sangat perlu. Kenapa? Karena kita ingin wirausaha itu langgeng atau sustainable. Dan wirausaha yang langgeng adalah wirausaha yang punya akses terhadap ilmu-ilmu baru. Dan ilmu ini bila dikombinasikan dengan pengalaman, dia menjadi skill atau keterampilan atau kompetensi. Saat ini, kalau ditanya, dulu saya pernah menjadi direktur SDM di perusahaan multinasional, yang saya rekrut menjadi karyawan hanya satu syaratnya. Dia bukan berilmu, tetapi dia berketerampilan. Dan kalau keterampilan itu komposisinya cuma dua, ilmu dan pengalaman atau jam terbang. Nah di IBT kita bisa mendapatkan jam terbang dan supaya kita bisa langsung menghasilkan dari sekarang. Dan bilang ke keluarga bahwa saya sudah mulai menjalani kehidupan sebagai generasi yang menciptakan lapangan kerja, bukan
yang mencari kerja. Kira-kira gitu. Terima kasih teman-teman dari Untan, Bang Faru Rozi, dan Kak Arisha. Semoga sukses selalu IBT-nya dan terus semangat Untan Startup Festivalnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bang Indra atas inspirasi, insight dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua pada hari ini. Jadi Bang Indra, ini Untan Startup Festival ini adalah salah satu Untan Startup Talk yang hari ini kita lakukan adalah salah satu bagian dari Untan Startup Festival. Jadi juga akan ada kegiatan kompetisi ide bisnis yang nanti teman-teman yang hadir pada kesempatan ini juga untuk bisa mengikuti dan rangkaian kegiatan lainnya. Insya Allah ini dalam rangka tadi kita berniat, berikhtiar untuk bisa melahirkan lebih banyak lagi anak-anak muda yang mandiri ya, seperti yang tadi Bang Indra Uno sampaikan, yang mampu membebaskan dirinya dari kungkungan keterbatasan secara finansial khususnya, dan bahkan mudah-mudahan nanti bisa membebaskan orang lain ya Bang ya, dengan lapangan pekerjaan yang diciptakan. Dan ini butuh ilmu, ini butuh lingkungan, butuh ekosistem, butuh mentor juga ya Bang ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan IBT Untan dan juga dengan OKOC nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan lebih jauh lagi dalam rangka nanti mudah-mudahan bisa menggandeng sebanyak-banyaknya anak muda yang punya minat, potensi untuk mau mandiri nantinya bisa diakselerasi dengan lebih cepat. Setahun 2 tahun mudah-mudahan mereka sudah bisa mandiri dan bahkan memandirikan orang lain. Alhamdulillah itu mungkin menjadi doa dan harapan kita semuanya. Dan amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bang Indra Uno dan tim dari OKOC Indonesia yang telah bersedia untuk hadir pada webinar pada pagi hari ini. Bang Indra, sekali lagi ucapan terima kasih dan salam hormat dari kami Untan, dan mudah-mudahan nanti bisa terus berkolaborasi nih Bang Indra. Mohon izin nanti kami untuk mengkontak mungkin secara khusus ya, menyampaikan juga mungkin aspirasi dan harapan dari kawan-kawan yang hadir pada webinar ini, bahwa harapan kita nggak hanya pada webinar saja, tapi ada keberlanjutan yang nanti bisa kita kolaborasikan lebih lanjut Bang, insya Allah. Terima kasih Bang Indra dan teman-teman semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam memimpin dan mengelola kegiatan sesi ini ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dan izin mengembalikan ke Mbak Arisha sebagai MC untuk menutup kegiatan ini secara keseluruhan dari pagi sampai siang ini. Terima kasih lagi kepada Bang Indra dan seluruh rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Arisha. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aji yang telah memandu sesi kedua kita, dan terlebih khusus kepada Bang Indra Uno. Terima kasih atas ilmu sharing yang luar biasa. Ternyata ilmu dan juga pengalaman membentuk keterampilan ya Pak ya, dan itu merupakan harga yang mahal untuk sebuah kita bergerak, tentu saja untuk menciptakan ataupun membuat lapangan-lapangan kerja. Baik Bapak Ibu hadirin pemirsa virtual startup yang masih setia sampai saat ini, saya sangat bergembira sekali. Hari ini semangat menggelora, dan tentu saja ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk tetap meningkatkan kualitas diri kita, kompetensi, skill kita khususnya di entrepreneurship. Baiklah Bapak Ibu, sebagai mungkin kebersamaan kita sayang sekali kalau tidak diabadikan. Kami mohon kesediaannya, mungkin kita foto bersama. Kami mohon kesediaan untuk rekan-rekan boleh diaktifkan videonya. Nah, ini adalah salah satu. Oke, Bang Indra sudah pakai Sibo ya. Oke, Oce ya. Baik. Nah, boleh rekan-rekan kita buka videonya terlebih dahulu? Iya, karena ini salah satu pengalaman yang berharga juga bisa bertemu langsung secara virtual. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini berakhir, kita doakan agar tantangan kita ke depannya terjawab dan juga kita bisa berkreasi dan inovasi lagi. Baik, silakan. Oke, yang pertama mungkin kita screen capture. Ya. Oke, Oce dulu kah? Oke, boleh. Oke. 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 Ini apa ini? Terima kasih. Selanjutnya boleh dengan icon C, collaborations. Collaboration Bang Indra. Oh, spirit kolaborasi. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Ini dijadikan jejak digital kita bahwa hari ini kita berbagi ilmu luar biasa sekali, dan khususnya bagi Untan dan teman-teman di Pontianak dan Kalimantan Barat, jadikan ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk mencari ataupun menjaring ya relasi
bagaimana insight kita adalah inovasi, kolaborasi, dan mari kita berakselerasi.